Dan cara pengangkatannya pun tidak dirusak makamnya, tidak. Terus? Itu menggunakan ilmu dalam. Dan itu dari bawah tuh bisa naik sendiri ke atas permukaan tanah makamnya tanpa merusak makamnya sedikit pun. Berarti secara tiba-tiba di atasnya itu Bang? Ya. Nah, yang kalian lihat itu memanglah tengkorak kelapa yang Kepala Bang? kepala Ayam. Parut. kepala ayam apa kepala parut? Kepala manusia Bang? Kepala manusia yang ada di dalam makam itu. Nah terus itu nanti dipengaruhi sama yang jelas itu enggak Bang? Ya jelas. Nah terus gimana Bang? Ya kalian harus bisa merebutnya kembali, goblok. Tolol ini lama-lama. Nah, kita aja nggak tahu Mbak tempatnya orangnya di mana. Nah, cari tahu. ngaruh ora gitu lho, makam lho serenek mayit de podo ya. Iya. Nah terus kalau keluarganya nyekar? Nyekar lemah. Nyekar pati. Nah itu nggak tahu Mbak. Kalau tahu pasti geger Mbak. Kan kita sedang mengobrolkan ngaruh dan nggak ngaruhnya. Untuk tahu dan tidak tahu, geger dan tidak gegernya kan itu nanti. Kamu kan tadi bilang lu itu mengaruh Mbak. Yang ngaruh. Benar. Enggak maksudnya saya dirasakan yang diambil itu loh. Dia kepalanya kok dijadiin bahan kayak gitu lah yang ngaruh, yang ngaruh. Orang meninggal tuh apa gitu. Ya kamu meninggal. Nih ya. Kamu udah meninggal nih sekarang. Terus jangan sekarang Mbah. Kapan? Ini baru hari Selasa. Kan maunya yang Kamis Pon ya. Kamis Pon. Biar kamu ngerasain nanti kepalamu diambil sama orang yang menganut ilmu seperti itu. Ya, saya belum siap Mbak. Nah iya. Tak kirain Mbak Sarman tahu. Ya, saya tidak tahu. Makanya kalian cari informasi gimana caranya bisa merebut anggota tubuh yang ada di dalam makam itu. Itu biasanya nek orang yang sudah mendalam ilmu kayak gitu dia bakalan balik ke tempat makamnya itu tadi lagi nggak Pak? Untuk itu saya belum mengetahui. Tapi yang jelas jika ilmunya belum sempurna, orang itu akan kembali ke tempat itu lagi. Makam di mana tengkorak dia dapatkan itu tadi? Iya. Pasti ada suatu persyaratan yang masih kurang. Seperti itu. Kasihan ya Mbah itu. Tapi Mbah Sariman tahu sedikit nggak? Maksudnya bagaimana cara kita untuk menghadapi manusia yang mempunyai ilmu belut putih itu Pak? Saya tahu. Kamu bawa tepung. Tepung? Nah, tapi tepungnya bukan sembarangan tepung ya. Tepung apa itu Pak? Tepung ini bisa kalian dapatkan dari makhluk yang dahulunya memang sudah menangkal ilmu-ilmu belut putih seperti ini. Cuma tidak tahu dia masih punya atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya jika kalian entah nanti atau di lain hari bersilaturahmi ke sana. Berarti itu nangkapnya biar nggak licin gitu Mbak? Pakai tepung. Bodoh. Itu ditaburkan ke manusia itu agar tidak bisa menghilang. Dia di saat ditaburkan nanti dia akan merasa apa? Merasa sombong dan merasa dirinya telah menghilang, padahal tidak jika kalian taburi tepung tersebut. Misalnya bisa saja orang itu sekarang sedang berada di sekitar sini dan sedang meledek kalian karena kalian tidak bisa melihatnya. Tapi kalau tepung itu udah ditabur, orang itu akan meledek kalian, tapi kalian tetap bisa melihatnya. Seperti itu. Berarti dia nuin tepung nanti bisa kayak wujud gitu Mbak? Iya. Kelihatan. Nanti saya coba ke tempat makhluk itu. Saya coba berbicara dengannya.
nanti bahwa ada cucu-cucuku yang akan datang ke sini gitu. Ya. Iya, Pak. Cocok itu, Pak. Ya sudah, kalian tetap hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oke. Tak kirain itu tadi bahasanya ganyol ya. Ganyol apa, Mas? Kayak tepung pelangkep goreng, melut Mas. Tak kirain mau ngomong gitu tadi. Mulut sawah. Dadak miloki sik Di sini. Jelasin saya, Mas. Tadi Mbak Sariman masuk tiba-tiba. Sambil lari kayak maraton. Kayak gini. Direk. Parah buat Mas Putra ya. Enggak larinya wek tatatau. Emang kayak gitu. Iya, tatatau. Nanyain Mas ngapain di sana ini. Terus dijelasin sama Mas Putra tadi ada orang Mbah bawa ini putih-putih terus ada kepalanya. Kata Mbah Sariman itu biasanya orang yang kayak gitu sedang mendalami ilmu belut putih Mas. Ilmu belut putih. Belut putih. Ya saya pernah mendengar ilmu itu. Terus Gimana? tadi kita suruh menyelidiki orang tersebut sampai tuntas. Dan Mas Sariman ngasih saran pakai tepung, itu bukan sembarang tepung katanya. Dipiuk neneng wonge Mas. Kalau dia ngilang itu buk. Tepung ajaib itu, Mas. Tepung ajaib. Tapi pertanyaan kita untuk orang yang bawa-bawa itu bawa di rumah apa dapat dari mana? Ngambil dari situ, Mas. Ngambil dari situ. Dari situ. Di bagian mananya? Enggak ada yang rusak tadi, tak iling satu-satu kok. Nah, itu ilmu dia, Mas. Dia itu bisa mengambil mayat yang sudah ada di makam di dalam sana tanpa merusak sedikit pun makam itu, Mas. Caranya? Ya dengan ilmu dia kayak semacam apa ya, ritual di atas makam itu. Terus tiba-tiba nanti mayatnya itu keluar sendiri udah di atas makam gitu, Mas. Itu nggak ada yang rusak? Nggak ada, Mas. Penjelasan dari Mbah Sariman tadi seperti itu. Tapi tadi itu berarti benar tengkorak manusia itu. Iya, Mas. Yang mana ya kira-kira ya? Makam yang mana ya? Juga nggak tahu itu, Mas. Nah tadi Mbak Sarman bilang biasanya kalau orang yang mendalami kayak gitu ada persyaratan yang harus dilengkapi lagi dan orang itu harus balik lagi ke makamnya yang diambil tadi. Berarti ada kemungkinan orang itu akan kembali lagi. Apa ini? Kita tetap stay. Wih, ya tepung tadi dapatnya dari mana? Temennya Mbah Sariman. Temannya Mbak Sariman? Ya, makhluk Mbah Sariman mengetahui seperti itu. Nanti biar kita datang ke sana, tapi Mbah Sariman mau ngomong dulu sama makhluknya itu, Mas. Bahwa cucu saya membutuhkan benda itu biar menemui kalian gitu. Gini, orang itu ngelakuin ritual itu ada malam tertentu nggak? Maksudnya malam ini malam apa ini sekarang? Malam Selasa ya? Malam Rabu. Selasa. Malam Selasa. Malam Selasa. Nah, maksudnya tuh ada kriteria atau malam tertentu nggak? Masih tadi nggak bilang Mas, cuman bilangnya orang yang diambil itu yang meninggalnya di hari Kamis spot. Berarti kalau paling tidak kalau misalnya masih ada kemungkinan orang itu kembali ke makam itu lagi, kita harus sudah mendapatkan tepung itu di saat orang itu datang ke situ lagi. Bisa aja orangnya ada di sini melatih kalian gini-gini. Kalau kalian punya tepung di view, kita bisa lihat dia, Mas. Jadi kayak wujud gitu. Kalau enggak ini kan sudah kita cabut dulu, nanti kita pikirkan bagaimana cara kita mengetahui manusia itu pas kembalinya ke situ lagi, kita atur strategi. Ya sudah, oke lah, kita beli ke base camp aja.
Yuk.